wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya mengenai masalah seorang muslimah yang memakai hijab menyerupai punduk unta. Gimana? Yang seorang wanita muslimah memakai hijab menyerupai punduk unta. Ini dikatakan bahwasanya penjelasannya yang dikatakan punduk unta itu apakah rambut yang diikat membentuk gulungan, tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya punduk unta itu adalah cepol yang ada kainnya sehingga menyerupai rambut, yang itu yang diharamkan. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Memang ada dalam hadis Nabi tentang yang dikutuk oleh Allah, sayati ala ummati nisaun kasiyat ariyat. Orang perempuan yang pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Ma'ilat mumilat. Kalau jalan tuh semestinya wanita mulia itu adalah menjaga tubuhnya agar tidak ada hentakan dan gonjangan yang menjadikan orang pada perhatian. Sekarang jalannya waduh kayak jungkir balik itu perempuan itu. Ini model-model zaman sekarang. Wanita mulia akan malu. Bahkan kalau sudah ada laki-laki tambah aduh modelnya. Nah, ini. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Kepalanya itu seperti punuk onta. Jadi disengaja apalagi pakai tambahan agar menarik, agar seperti naga. Itu yang dikutuk. Tapi kalau karena rambut kita adalah karena banyak, rambutnya seorang wanita banyak, kemudian diikat, itu pasti ada tonjolan. Betul yang disampaikan ada ditambah. Biar ada anehnya, itu adalah ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepalanya seperti punuknya onta. Tapi kalau asli diikat rambutnya, itu tidak apa-apa dan maafkan. Dan tidak ada masalah. Tapi yang buat adalah sengaja dibuat agar ada kainan nongol. Memang yang namanya desain atau orang yang membuat baju-baju harus ada syariatnya ya. Wajib. Pakai kerudung adalah hukumnya wajib. Tapi kalau sudah ada tonjolannya, ini adalah ini yang diharamkan jika disengaja untuk ditampilkan ada apa namanya nilai apa pamer yang diinginkan, dan itu adalah palsu dan bohong, itu yang diharamkan. Sebab ada seorang yang rambutnya Masya Allah banyak, tebal, kalau tidak diikat begitu tidak akan bisa rapi jangan pakai kerudungnya, dan mungkin akan turun sehingga diikat sehingga muncul tonjolan. Itu adalah dimaafkan karena wanita tidak dianjurkan untuk gundul, dianjurkan untuk gundul. Kasiat ariat, pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Yang mendengar suara ini semoga adalah orang insyaf. Jika tergolong orang yang kasiat ariat, semoga diampuni oleh Allah dan dirubah. Kasiat ariat itu apa? Pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Mohon maaf adik-adik yang mulia, barangkali ada yang di sini jangan tersinggung, tapi sudah dibawa ke tempat mulia ini adalah mulia. Biarpun ada kekurangan, berarti tetap akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan bersyukur kalau datang ke sini bajunya masih nggak sesuai. Wah, alhamdulillah saya pakai baju nggak bener kok pas Buya ngomong begitu. Ini syukur saya. Oke, itu nanti kasih kurangan sini itu. Kasiat ariat kalau dalam dulu itu adalah pakai baju kelihatan auratnya. Dibelek. Bajunya sih kayak maxi panjang tapi roknya dibelek kelihatan pahanya. Aneh, sudah bener-bener dirobek. Ya. Sekarang ada model pakai rapi, tertutup auratnya semuanya, akan tapi lekuk tubuhnya masih terlihat. Biarpun pakai baju, tapi masih membangkitkan syahwat. Jadi kasiat ariat adalah seperti itu. Sudah menutup aurat, tetapi masih membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Dan wanita mulia hendaknya merasa tidak nyaman jika lekuk tubuhnya itu dinikmati oleh kaum laki-laki, seperti yang pernah kami hadirkan kisah Sayyidat Fatimah Zahra. Tapi ingat, jangan Anda memandang orang lain yang masih seperti dengan pandangan picik merendahkan. Kalau Anda memandang orang lain dengan pandangan picik merendahkan, rusak hatimu. Kalau tadi wanita tersebut rusak lahirnya, melakukan kemaksiatan cara lahir. Tapi kalau Anda sudah benar di kita seperti itu, kita doa, ya Allah, tetanggaku kok bajunya begitu, dia cantik, dia sering ngaji, tapi ketat banget ya Allah. Ya Allah, gantilah dengan baju yang pantas ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Begitu. Mencaci adalah jelek. Dan cukup pakai baju yang rapi, longgar, tidak kelihatan lekuk tubuh. Ini adalah kemuliaan yang diajarkan Nabi SAW. Akan tapi ketahuilah, kami takut bahwasanya
orang itu masuk dalam kesombongan dalam kebaikan. Kesombongan kebaikan itu sehingga menjadi merendahkan orang lain. Suka merendahkan orang lain. Kami ingatkan contoh. Mulia. Ini adalah sebuah kemuliaan. Dan jika ada, kalau semuanya bisa pakai itu mulia. Tapi kita tidak memberatkan, masih ada pendapat yang lain. Orang yang tidak pakai cadar itu sudah cukup. Perkataan ulama. Dan jangan disalahkan yang seperti itu. Berbeda kalau membuka aurat kerudungnya, itu jelas dia adalah salah. Tapi khilaf ini misalnya yang tidak pakai cadar. Kita bangga dengan sebagian wanita yang pakai cadar, dan dia adalah orang yang menjaga diri, secara pribadi dia adalah mulia. Akan tapi kami selalu ingatkan, jangan sampai masuk bab kesombongan sehingga dia pakai cadar, dia cadar. Ada yang lebih penting untuk kita benahi, jangan zina, jangan pacaran, jangan makan riba, jangan ini. Dibahas cadar terus, jangan kacau. Cadar mulia dan tidak bisa kita pungkiri. Mulia. Karena madhab kita Imam Syafi'i, cadar adalah wajib yang dikukuhkan. Tapi ini adalah khilaf di antara ulama. Sudah, setelah khilaf, beri umat ini yang muda. Sekarang Indonesia itu, Masya Allah. Kalau kita pakai, makanya, apalagi yang lebih jelek lagi, merendahkan orang pakai cadar. Wah, ini kacau lagi. Yang pakai cadar merendahkan yang tidak pakai cadar saja sudah salah. Apalagi yang sudah bisa pakai cadar bersyukur kepada Allah. Allah luar biasa. Yang memandanglah orang yang belum pakai cadar, ini adalah tidak. Ini adalah alhamdulillah sudah menutup aurat. Pandanglah dengan mata kasih itu yang enggak pakai kerudung, yang pakai baju, pakai celana pendek dan sebagainya. Pandang dengan kasih, doakan mereka, muliakan mereka. Kita tuh khawatir mandang orang dengan mata merendahkan. Yang tadi ada orang pakai asnimatil bukhti itu, kepalanya begini aneh-aneh. Jangan direndahkan. Kalau kita cinta kepada mereka, biasakan dengan doa. Menggunjing, mengolok, merendahkan bukan bagian kita. Kami pun tidak berani mencaci maki. Wah, kita belum pernah menasihati kok mencaci maki. Pelanggaran syariat yang disepakati, assalamualaikum saya datang ke rumahmu. Bukan digunjing, diolok, menggunjing, awas. Menggunjing orang adalah menjadikan sebab pahala kita habis. Gunjingan, na'udzubillah. Apabila digunjing kadang-kadang orang baik. Orang bercadar digunjing. Sok bener tuh cadaran. Kayak ahli surga deh. Yang orang bener kok, kenapa digunjing? Memang dasar hati busuk. Sama, yang cadar digunjing. Gimana Ustaz ini? Istrinya kiai. Atau dia mau pakai cadar. Untung tidak kelihatan mukanya. Pokoknya yang rendahkan jadi jelek semuanya sudah ya. Sama orang cadaran, cemberut kalau sama orang cadaran. Sok bener tuh kayak cadar, kayak wali. Pakai cadar bener, jangan kau hinakan. Nah. Adil ya. Yang tidak pakai cadar jangan rendahkan, yang pakai cadar. Yang pakai cadar jangan rendahkan yang sudah menutup aurat. Semuanya insya Allah selamat umat Nabi Muhammad SAW. Sebab masalahnya menjadi perendahan. Perendahan. Baik, wallahu a'lam bishawab.